Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glerano Pembonan sebagai pemateri terakhir. Nah, di video-video sebelumnya telah dijelaskan materi bilangan terkait aritmetika sosial dan perbandingan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai barisan dan deret. Nah, kita masuk langsung ke dalam definisi barisan dan deret. Secara umum, barisan artinya sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Nah, tentunya setiap urutan bilangan juga memiliki karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan yang ada pada barisan merupakan suku dalam barisan sendiri. Sementara itu, deret adalah penyumblahan suku-suku dari suatu barisan. Nah, kita masuk ke dalam rumus barisan dan deret. Nah, seperti barisan dan deret ini terbagi menjadi dua, yaitu aritmetika dan geometri. Untuk aritmetika, bentuk umumnya A, A tambah B, A tambah 2B, dan seterusnya sampai A tambah N kurang 1 kali B. Sering disebutkan U1, U2, U3, sampai UN. Suku pertama yaitu U1, atau sama dengan A. Beda itu sama dengan B, adalah selisih dari suku-suku yang berdekatan. Selisih dari suku-suku yang berdekatan. Jadi U2 kurang 1, U3 kurang U2, dan seterusnya sampai UN itu sama dengan UN kurang 1. Kemudian suku ke N, untuk mencari suku ke berapa, itu kita gunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Untuk jumlah N suku pertama, atau jumlah keseluruhan dari suatu barisan, jika diketahui semua, maka kita dapat menjumlahkannya secara langsung. Tetapi jika tidak terdapat dua rumus yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu N per 2 A tambah UN sama dengan N per 2, atau bisa juga gunakan N per 2 kurung siku 2A tambah N kurang 1 kali beda. Selanjutnya kita masuk ke dalam barisan dan deret geometri. Bentuk umumnya seperti ini. A, AR, AR kuadrat, maaf di sini harusnya koma AR pangkat 3, dan seterusnya sampai AR pangkat N kurang 1. Ya, disimpulkan U1, U2, U3, U4, sampai UN. Kemudian sama suku pertama U1 sama dengan A disimpulkan rasio. Rasio sini sebagai nilai pembanding dari suku-suku yang berdekatan. Di sini tadi nilai beda, bedanya antara suku yang berdekatan ini nilai pembanding. Jadi rasio itu sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan, dan seterusnya sampai UN per UN kurang 1. Untuk mencari suku keberapa, suku ke N itu sama dengan UN per UN sama dengan A pangkat A kali R pangkat N kurang 1. Kemudian untuk mencari deret jumlah N suku pertama SN-nya itu, dapat cara SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Itu untuk R lebih besar dari 1. Nah, untuk R kurang dari 1, kita gunakan rumus SN sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Nah, selanjutnya, next, contoh soal seperti ini. Suku ke-7, kita dapat lihat diketahui suku ke-7 itu 34, suku ke-11 itu ada 54. Jadi kita suruh menentukan jumlah 22 suku pertama barisan tersebut. Jadi kita akan menggunakan deret. Nah, kita lihat, kita perlu mengetahui suku pertama atau U1-nya dan bedanya untuk menentukan jumlah 22 suku pertama ini. Nah, kita ketahui, menariknya sini, suku ke-7 itu sama dengan A tambah 7 kurang 1 kali beda. Dan suku ke-11 sama A tambah 11 kurang 1 kali beda. Maka akan terbentuk bentuk aljabar penjumlahan. Jadi, didapat persamaan U7 sama dengan A tambah 6B sama dengan 34, U11 sama dengan A tambah 10B sama dengan 54. Kemudian kita akan eliminasi kedua persamaan ini untuk mendapatkan nilai A dan nilai B. Sehingga akan didapat B sama dengan 5 dan A sama dengan 4. Nah, kita telah mendapatkan nilai A dan B. Maka kita dapat memasukkan ke dalam rumus, itu SN sama dengan N per 2 kurung siku 2A tambah N kurang 1 kali B.
Kemudian S22 itu sama dengan 22/2, kita substitusi masuk 2 kali 4 tambah 22 kurang 1 kali 5. Sehingga akan dapat hasil jumlah 22 suku pertama barisan tersebut adalah 1243. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kesulitan dalam barisan deret. Secara umum terdapat 3 pendapat dari kelompok kami. Yang pertama itu, siswa dalam menentukan nilai suku pertama. Jadi, siswa masih kurang paham mengenai U1 itu sama dengan A, dan kurangnya ketelitian siswa, maka nilai A menjadi salah. Nah, kemudian yang kedua itu, dalam rumus geometri mencari rumus, kan itu terdapat 2 rumus. Itu ada R lebih besar dari 1 dan R kurang 1. Terkadang siswa itu bingung atau salah menempatkan rumus. Jadi itu cukup membuat siswa kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian kesulitan yang selanjutnya itu dalam soal cerita, dalam mengubah bentuk atau model dari matematika itu. Sehingga siswa bingung menentukan langkah penyelesaian dari soal cerita. Karena di awal siswa tidak memahami, karena di awal ini tidak memahami bahwa konsep usaha itu sama dengan A, sehingga siswa pun tidak menemukan ide untuk menyelesaikan soal tersebut. Selanjutnya, praktik yang baik atau praktik baik dalam pembelajaran barisan dan deret. Dapat kita lihat, kita dapat pertama kita dapat memberikan siswa atau guru dapat memberikan siswa pemahaman materi ini mengenai pengertian barisan dan deret. Setelah dijelaskan, jika aturan suatu barisan telah diketahui, maka suku berikutnya pun dapat ditentukan. Barisan bilangan terbagi menjadi 2 macam, yaitu barisan aritmetika dan geometri. Setelah dijelaskan itu, kita menjelaskan bahwa barisan aritmetika adalah barisan yang mempunyai selisih 2 suku, dan barisan geometri itu mempunyai perbandingan yang sama antar suku yang berurutan. Jadi U2 per U1, U3 per U2, dan seterusnya. Kalau beda itu U2 kurang 1, U3 kurang U2, dan seterusnya. Ini contoh dari barisan. Ada barisan aritmetika dan barisan geometri. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian barisan, siswa akan mencoba mengerti apa itu deret. Jadi penyumbang dari suku-suku dari suatu barisan secara berurutan. Dapat dinyatakan seperti contoh di samping. Kemudian, setelah siswa diberi pemahaman mengenai konsep ataupun konsep dasar, maka kemudian siswa harus kembali lagi untuk memahami rumus yang ada atau rumus-rumus yang ada dalam barisan dan deret. Setelah itu akan lebih mudah untuk merumus. Setelah ada konsep dasar ini, akan lebih mudah siswa untuk memahami rumus dan mengaplikasikannya ke dalam soal. Dan siswa akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya, mungkin saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.